Kembali lagi di YouTube channel saya, Vincentia Channel. Pada video kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang dunia psikologi, dimana ini untuk teman-teman yang tentu saja tertarik untuk mengambil jurusan psikologi ya ketika kuliahnya nanti. Teman-teman wajib menyaksikan video ini ya. Oke, selamat menyaksikan. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan apa saja sih kira-kira mata kuliah yang akan teman-teman pelajari selama teman-teman mengambil jurusan psikologi, untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya, dan jangan lupa di like, dan kalau memang ada komentar jangan lupa juga diberikan di kolom komentar ya, baik itu kritik dan saran, saya sangat menerimanya dengan baik. Oke, teman-teman ya, bagi teman-teman yang memang kepingin menjadi seorang psikolog ataupun menjadi seorang sarjana psikologi, ini saya akan memberitahu kira-kira apa aja sih mata kuliah yang akan teman-teman pelajari di perkuliahan psikologi. Untuk yang mau menjadi seorang psikolog, teman-teman wajibnya nonton video saya yang ini ya, video saya yang ini itu terkait dengan bagaimana caranya untuk menjadi seorang psikolog. Tapi kalau di sini saya akan menjelaskan apa aja sih mata kuliah yang kalian pelajari. Nah, mungkin di antara teman-teman ketika mendengar nama psikologi, ada yang berpikir bahwa ambil psikologi mungkin saya bisa terhindar dari yang namanya hitung-hitungan, karena kan psikologi itu ilmu sosial ya, mungkin begitu ya. Tapi berarti teman-teman itu salah kaprah, lagi-lagi salah. Ketika teman-teman mengambil jurusan psikologi sebagai kuliahnya teman-teman, itu kita akan disuguhi dengan yang namanya statistik, dan gak bisa yang namanya kita menghindari hitung-hitungan. Karena ternyata di perkuliahan psikologi sendiri itu dari semester 1 bahkan seingat saya bahkan sampai semester 7 itu selalu ada yang namanya hitung-hitungan. Jadi ada statistik 1, statistik 2, lalu ada psikometri, metodologi penelitian, semuanya itu sangat terkait dengan yang namanya hitung-hitungan. Jadi kalau teman-teman ingin menghindari hitung-hitungan, no, di psikologi itu justru Anda akan terjebak dengan yang namanya hitung-hitungan. Tapi nggak perlu takut sebenarnya ya, karena hitung-hitungannya kalau saya pribadi sih, karena saya juga nggak begitu pandai di hitung-hitungan, nggak terlalu rumit. Yang penting adalah ketelitian saja, ketelitian ya. Kalau saya pribadi sih memang kita harus lebih teliti dalam menyelesaikan statistik misalnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang tertarik masuk ke psikologi, jangan down ketika mengetahui bahwa di psikologi itu justru kita belajar tentang hitung-hitungan. Jangan down ya, karena saya juga sama aja nggak begitu pandai di hitung-hitungan, tapi saya bisa kan menyelesaikannya. Nah jadi teman-teman juga pasti bisa. Nah kira-kira apa saja sih mata kuliah yang ada di psikologi itu? Ini saya sudah ada. Ini saya bawa transkrip nilai saya ya, ketika saya kuliah S1 dulu. Saya itu kuliahnya di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah kebetulan emang sudah lama banget ya saya kuliahnya itu, dimana saya masuk kuliahnya itu tahun 2007. Ini sudah 2020 ya, jadi sudah lama banget. Tapi mungkin kurang lebihnya itu mungkin masih seperti ini ya, masih mata kuliahnya itu. Jadi kalau semester 1 itu biasanya mata kuliahnya itu masih ke umum. Jadi teman-teman itu biasanya belajar misalnya agama, lalu Pancasila, lalu ya kewarganegaraan gitu kan, terus bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Jadi masih umum. Statistik tuh ada, tapi ya masih umum lah. Jadi kita tuh belum benar-benar belajar terkait dengan ilmu psikologinya itu, tapi masih umum. Tapi kalau saya mau menyarankan, justru teman-teman itu harus dari semester awal ini ya harus benar-benar teman-teman itu menjalaninya itu dengan serius, belajar yang baik, mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, seperti itu. Jadi itu sangat membantu loh untuk teman-teman bisa mendapatkan nilai di dalam perkuliahannya teman-teman, seperti itu ya.
Yang juga nggak kalah penting, tentu saja teman-teman harus mengikuti organisasi ketika teman-teman kuliah. Ini jangan ikuti, kalau saya dulu memang saya jarang sekali ikut organisasi di kampus ya. Ada ikut tapi ya nggak begitu banyak. Tapi kalau memang teman-teman itu tertarik untuk bisa lebih aktif dan mengembangkan keahliannya di bidang yang lain, teman-teman wajib untuk ikut yang namanya, karena di kampus itu akan banyak sekali ya, sama aja dengan di sekolah misalnya ada ekstrakurikuler. Nah kalau di kampus itu juga ada banyak sekali kegiatan-kegiatan dari universitas, baik dari universitas maupun dari fakultas yang bisa teman-teman ikuti kayak gitu ya. Jadi nggak melulu kuliah aja gitu kan. Nah lalu nih ada yang namanya antropologi, biopsikologi. Nah kalau biopsikologi itu ya seperti belajar biologi lah, seperti itu. Biologinya psikologi kayak gitu ya. Lalu belajar juga terkait dengan psikologi umum, lalu psikologi kepribadian. Nah itu mata kuliah ketika teman-teman mengambil kuliah di jurusan psikologi ya. Lalu ada psikologi klinis, psikologi kognitif, psikologi sosial. Nah itu dia mata kuliah. Lalu kalau yang terkait dengan hitung-hitungan sendiri itu ya ada statistik 1, statistik 2, lalu ada psikometri, ada konstruksi tes, lalu ada metodologi penelitian. Itu semua terkait dengan hitung-hitungan. Nah kalau di psikologi sendiri itu ada yang namanya psikodiagnostika. Nah itu adalah pengantar untuk kita mempelajari alat-alat tes yang ada di psikologi ya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita akan mempelajari alat-alat tes terkait dengan psikologi. Nah kalau teman-teman masih mengambil baru di S1 psikologi, itu memang masih sangat umum yang teman-teman pelajari ya, sangat umum. Tapi biasanya itu ada beberapa mata kuliah pilihan. Misalnya kalau saya kemarin ketika S1 tuh saya lebih fokusnya tuh ke mata kuliah pilihan yang psikologi industri, dimana saya mengambil ya mata kuliah yang berkaitan dengan psikologi industri sebagai mata kuliah pilihan saya. Tapi kalau teman-teman tertarik untuk ke klinis, biasanya itu ada juga mata kuliah yang memang menjurusnya itu ke psikologi klinis dan juga ke psikologi pendidikan, seperti itu ya. Jadi memang banyak sekali ya. Nah kalau di psikologi sendiri itu kita tidak punya yang namanya PKL atau apa ya? Ya PKL ya, PPL itu tidak ada. Tapi kita akan menjalani KKN sama seperti teman-teman yang lain. Nah nanti ketika KKN itu kita akan dicampur dengan teman-teman dari fakultas lain, tapi masih satu universitas gitu kan. Jadi kita akan kuliah kerja nyatanya itu kurang lebihnya itu 1 bulan di perkampungan yang tentu saja sudah dipilih dari universitasnya kita ya. Nah ini sedikit bercerita ya, kebetulan karena saya memang jebolan dari Universitas Katolik, di mana Universitas Katolik Sanata Dharma Yogyakarta. Untuk teman-teman yang mungkin tertarik masuk ke sana itu bisa banget. Dan mungkin ada nih beberapa teman-teman yang bertanya, saya nih seorang yang non Katolik, atau saya seorang Muslim, atau saya seorang Protestan, tapi punya minat untuk masuk ke kampus Katolik misalnya gitu ya. Nah salah satunya adalah ke Sanata Dharma tadi. Karena saya memang alumni Sanata Dharma, saya katakan bahwa teman-teman kalau yang bukan Katolik pun teman-teman nggak perlu khawatir, karena nanti teman-teman nggak masalah masuk ke sana. Misalnya teman-teman Muslim nih, teman-teman merasa teman-teman berhijab dan pengen masuk ke Universitas Sanata Dharma, nggak masalah, karena Universitas Sanata Dharma itu mengizinkan teman-teman tetap memakai hijab. Jadi nggak perlu dilepas hijabnya, nggak masalah. Dan yang paling menurut saya ya, saya sangat luar biasa, ya bukan promosi juga sih, tapi ini karena saya adalah alumni juga ya. Jadi menurut saya yang luar biasa di kampus saya itu adalah kami tuh mempelajari semua agama. Jadi walaupun basic kami adalah sekolah Katolik, tapi kami mempelajari semua agama. Jadi walaupun misalnya nih sekarang nih waktunya pelajaran agama, nanti semuanya, baik teman saya yang Muslim, teman saya yang Katolik, yang Protestan, yang Hindu, yang Buddha, itu semuanya kita digabungkan dalam satu kelas. Kita akan mempelajari, misalnya saat itu kita harus mempelajari agama Hindu, ya kita belajar semua agama Hindu.
Lalu kalau saat itu kita harus belajar agama Buddha, ya kita belajar semua agama Buddha. Seperti itu ya. Jadi kalau di Santa Dharma itu memang kita tidak membeda-bedakan baik dia Muslim maupun dia Katolik, dia Protestan, dia Hindu, dia Buddha, semuanya itu kita akan mendapatkan mata kuliah yang semuanya sama. Jadi kalau teman-teman memang tertarik untuk masuk ke sana, silahkan, karena itulah keanekaragaman yang ada di Santa Dharma. Kalau untuk universitas lain, karena memang saya jebolannya selalu dari Universitas Katolik, tapi untuk teman-teman yang memang pingin masuk ke Universitas Katolik nggak perlu khawatir. Kebetulan saya S2-nya juga di Universitas Katolik, yaitu di Unika Sugio Pranoto Semarang, sama saja. Jadi nggak perlu khawatir juga, nggak perlu takut bakal pasti jawab dan lain sebagainya, didoktrin dan lain sebagainya, enggak, itu tidak akan terjadi. Karena ya saya juga punya banyak teman-teman yang memang mereka Muslim tapi mereka berkuliah di kampus Katolik. Nanti akan saya akan tampilkan mereka di video-video saya ya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi untuk yang kembali lagi nih ke topik kita terkait dengan masuk ke psikologi, untuk teman-teman yang memang minat silahkan ya, karena prospek kerjanya psikologi ini memang sangat luas sekali, sangat dibutuhkan sekali, apalagi ini di Kutai Barat. Untuk teman-teman yang memang sekarang ini di Kutai Barat, ini sangat dibutuhkan sekali ya di Kutai Barat ini. Jadi saya harap dengan adanya video ini, kalian yang mungkin sekarang masih belum memahami dan kalian belum tahu mau kemana, mungkin kalian adalah sudah rasa keinginan untuk masuk ke psikologi, yuk masuk yuk psikologi. Karena psikologi itu sebenarnya ilmu yang sangat luar biasa sih, seperti itu ya. Nah baiklah, mungkin cukup sampai di sini dulu video saya kali ini. Jika memang ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke semua media sosial teman-teman. Dan diberitahu juga nih untuk teman-teman yang ingin masuk ke psikologi ya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Bye bye.